هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah binikmati tatimmu shalihat. Para hadirin jamaah majelis ilmu Sunnah ala Nabi dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Ghufran yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang alhamdulillah hari ini kita bisa kembali hadir dalam kegiatan rutin kajian dan dakwah pengobatan Islam. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau di akhir nanti. Hadirin rahmat Allah, marilah kita awali kajian pada kesempatan kali ini dengan pembacaan Ummul Kitab sekaligus kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina dan mereka yang saat ini di pengungsian Rafah ya, yang setiap hari masih dibombardir, agar diberi kesabaran, kekuatan, dan ini menjadi ibrah bagi kita untuk terus berjuang, mendoakan dan berikhtiar untuk menjadikan Islam sebagai ajaran yang terbaik, ya, sebagai yang rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, pembahasan tentang bagaimana intervensi setan dalam kehidupan kita ini merupakan bagian dari akidah ya, yang kita meyakini bahwa salah satu bentuk keimanan itu adalah bagaimana kita menerima dan meyakini khabar tentang perkara-perkara gaib, termasuk diantaranya bagaimana Allah melalui wasilah Rasulullah SAW dan Al-Quran menceritakan tentang keadaan atau kondisi makhluk gaib yang bernama syaitan. Bahkan sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita, maka ditetapkan ada surat khusus tentang makhluk gaib yang bernama surat Al-Jin. Inilah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita, agar kita kelak tidak protes lagi sama Allah, tidak menyalahkan Allah atau mengatakan saya tidak tahu.
Karena semuanya telah sempurna. Ajaran Islam ini telah sempurna. Sampai perkara gaib, makhluk yang tidak bisa, astral yang tidak bisa kita lihat pun ternyata sudah diceritakan, sudah dijelaskan oleh Allah. Dan pembahasan tentang syaitan ini tidak bisa kita lepaskan juga dari perkara keimanan atau akidah. Nah, saya melihat banyak orang-orang yang malas membahas syaitan atau menganggap pembahasan setan itu tidak perlu, itu mengakibatkan kurang kewaspadaan. Nah, berbeda dengan orang yang menganggap bahwa setan ini betul-betul musuh. Ya. Jadi pembahasan setan ini bukan berarti kita ingin menantang setan, tetapi mewaspadai segala bentuk tipu dayanya, bahkan bagaimana bentuk serangannya dalam diri manusia. Seperti itu. Nah, ketika kita betul-betul sudah memahami hakikat penciptaan setan bagi manusia, ya, maka justru akan menjadikan akidah kita itu semakin kuat. Keimanan kita semakin mantap, semakin berkualitas. Kenapa? Karena memang tujuan dari iman itu adalah bagaimana kita kemudian menyatakan bahwa Allah lah sebaik-baik maha pelindung. Saya mau tanya, maksud dari maha pelindung ini dari apa? Dari apa ini? Dari berbagai macam yang namanya termasuk kejahatan setan. Di situ maha pelindungnya Allah. Sehingga ada syariat yang diajarkan kepada kita tentang ta'awudz. Ini syariat, salah satu ajaran syariat yang harus kita kerjakan. Ta'awudz ini bukan karangan para ulama, bukan. Ini memang langsung dari Allah dan Rasulnya. Yang menjadi syariat bagi kita untuk mendapatkan perlindungan dari, ayo disebutkan ya, di ta'awudz tuh ya, setan yang terkutuk. Berarti penting ya. Kita tadi waktu mau sholat, pertama kali yang dibaca apa? Ta'awudz gitu. Nah, saking pentingnya tentang perkara setan ini. Maka saya kurang sepakat kalau ada orang menganggap setan itu hanya sebatas urusan bisikan. Tidak. Perkara sholat pun, dalam perkara ibadah kita yang wajib, seperti sholat, itu pun setan hadir. Jangan merasakan gitu. Kalau sholat tuh terkadang pikiran kita tuh tidak fokus kadang-kadang. Jadi badannya di Al-Ghufron, tapi pikirannya ke mana-mana. Ini ngapunten. Sebenarnya kalau jenengan mempelajari tentang bagaimana salah satu bentuk gangguan setan itu adalah berupa gangguan dalam bentuk kekhusyuan sholat. Sekalipun level kekhusyuan itu setiap orang berbeda-beda. Sampai Allah siapkan surga hanya khusus bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Surga apa itu? Surga Aden. Nah, ini surganya untuk orang-orang yang sholatnya khusyuk. Bayangkan, spesial nih orang khusyuk sholat ini. Jadi jangan sepelekan perkara sholat khusyuk. Begitu. Nah, berarti khusyuk ini ada kaitannya dengan setan. Nah, seru nggih bahas setan. Jadi makanya guru saya ini sampai menulis materi kaitannya setan dalam fisiologis dan anatomi tubuh manusia. Kenapa? Karena di sini kita juga akan memahami
sebuah materi yang insya Allah jenengan mungkin belum pernah dapatkan di dalam kegiatan kajian-kajian yang lain, kecuali kajian-kajian tentang ilmu pengobatan Al-Quran, di mana adanya fakta bahwa setan itu memiliki sebuah memiliki sebuah metode dalam kaitannya untuk mengganggu sistem fisiologi dan anatomi dalam tubuh manusia. Yang kami sebutkan di sini namanya adalah dalam judul pemetaan jin atau setan dalam tubuh manusia, sebagaimana yang ada di gambar ini. Ini yang disampaikan oleh beliau ini, yang notabene guru saya ini seorang dokter, nggih. Ini bukan orang biasa. Jadi beliau ini dokter, ahli di bidang pengobatan medis, plus juga mempelajari ilmu tentang ruqyah dan pengobatan ala Nabi. Ini menjelaskan beliau ini dari pengalaman beliau bahwa ternyata bagian-bagian tubuh manusia ini bisa dijadikan salah satu atau menjadi bagian semua tempat keberadaan setan. Saya akan kasih contoh beberapa kasus di lapangan. Jadi mulai pemetaan jin itu diurut mulai bagian otak, hidung, mata, telinga, dada, tangan, kemaluan, ya, daerah kemaluan, bahkan kaki, yang ini semua menggambarkan bagian-bagian dari tubuh manusia tadi bisa berpotensi menjadi tempatnya atau sarangnya jin atau setan. Kok bisa? Bisa. Karena memang makhluk yang satu ini diberikan khasiat oleh Allah mampu masuk ke dalam diri manusia. Kapan setan ini bisa menguasai tubuh kita? Kira-kira kapan, Pak? Saat kita, nah di sini di ayat, nah kapan ini? Ini sudah kita jelaskan minggu lalu. Ketika pertama kita itu tidak punya ilmu, ketika iman kita lemah, ketika kita kurang bertawakal kepada Allah, ketika kita kurang ikhlas, dan puncaknya ketika kita melanggar perintah Allah alias bermaksiat. Di saat itulah sebenarnya setan itu masuk. Dan ini diperkuat lagi di dalam surat Al-Zukhruf ayat 36, bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Ya. Dan artinya adalah bahwa apabila kita itu jauh dari ajaran syariat Islam, ya, an-dzikrir rahman itu dimaknai Al-Quran, petunjuk di dalam Islam, ya, jauh dari hidayah, ya, itu maka Allah menyampaikan, maka nuqayyid lahu syaitonan, Allah kemudian hadirkan kepada orang tadi itu yang dia kemudian jauh dari ajaran Islam itu tadi. Mungkin kalau digambarkan di sini nggak sholat, ya, ke tempat-tempat maksiat, dugem. Ini mungkin gambarannya kurang lebih begitu, kan maksudnya jauh itu kan begitu. Malas datang pengajian, maka Allah hadirkan ke lau nuqayyid lau syaitonan, setan. Allah hadirkan setan. Itu langsung otomatis. Jadi hakikatnya apa ya? Kalau saya memahami, dunia ini seperti magnet, Pak. Jadi ada daya tarik menarik. Jadi kan kalau lihat magnet itu ingat Allah, nggih. Bisa nggak ingat Allah? Bagaimana magnet itu bisa menimbulkan apa? Daya tarik menarik. Itu sebenarnya suatu kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah, dan sebuah gambaran juga bahwa kehidupan ini isinya daya tarik menarik.
Tinggal mana yang dominan, kutub utara atau selatan? Kalau saya kaitkan dalam hakikat kehidupan, yang dominan malaikat apa setan? Ini pilihan. Dan keduanya seperti kutub utara selatan itu saling berusaha untuk menarik. Setan pun memiliki daya magnet kekuatan untuk bagaimana menarik sebanyak-banyaknya anak cucu Adam dalam kesesatan, dan malaikat pun berusaha keras untuk terus dengan kekuatan magnet atas izin Allah untuk mengajak manusia dalam kebaikan. Karena yang menandingi setan nih ya musuh gaibnya, makhluknya ya malaikat. Gini betul. Ya, yang keduanya semuanya adalah makhluknya Allah. Ini bisa kita rasakan ketika kita dalam memutuskan mungkin perkara ibadah, ya akan melakukan ibadah. Ini kan sekarang musim hujan. Saya mau tanya, daya tarik magnetnya antara setan sama malaikat tuh kelihatan betul, Pak? Terasa betul? Terasa, Pak. Bagi yang mau merasakan. Tapi ada orang tuh masa bodoh. Ini kan apa kata saya loh. Nggak bisa, manusia itu nggak bisa dilepaskan dari dua makhluk ini. Bisa nggak kita ini, Pak, tanpa dua makhluk ini? Ya nggak bisa. Loh, semua atas izin Allah terjadi. Berangkat, saya juga berangkat itu setannya datang. Enak adem-adem. Sampai saya tadi terlambat sholat asar jamaah, ya karena kecapean ketiduran. Sampai 3:30. Ya hampir jam 4. Dibangunin sama ibu saya. Hanya bangun, wah ini sudah mulai gangguan. Jadi kan dingin juga, Pak. Lah dingin itu kan sebuah situasi yang terkadang oleh setan tuh bisa dipersepsikan hal yang tidak baik, Pak. Orang kalau dingin pengennya apa, Pak? Tidur. Pengennya kemulan, pengennya malas bergerak. Padahal justru untuk melawan rasa dingin itu dengan bergerak. Karena dengan gerakan itu membuat tubuh kita suhunya bisa meningkat. Males berangkat, hujan. Nah, di situ, Pak, malaikat itu juga datang. Wes, wayahe ngaji minggu ini orang ngaji. Budal istiqomah, pahala istiqomah itu besar. Loh itu kan siapa yang bisiki, Pak? Ayo ngaji yo lillahi ta'ala, ikhlas golek pahala ben diijoli surgane Allah. Wes, hilang, Pak, yang pertama tadi. Sing kepingin kemulan, pingin apa? Gak berangkat, males, ras-rasen, kehujanan, hilang dengan bisikan yang kedua tadi. Maka para ulama mengatakan, sebenarnya tiap hari ini kita itu berperang antara hak dan yang batil itu. Antara kebaikan dan keburukan, antara syaitan dan malaikat. Itu tarik menarik, Pak, kayak magnet. Itu tiap hari, tiap saat. Maka digambarkan oleh para ulama, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada orang yang tiap hari itu kalah. Maksudnya setan itu lebih mendominasi. Ada yang malaikatnya menang terus tiap hari, kebaikannya selalu menjadi pemenang. Ada orang yang di tengah-tengah, kadang malaikatnya menang, kadang setannya yang menang. Nah, kita ini yang mana? Mudah-mudahan minimal kita tuh yang selalu menang. Artinya kalau dibuat skor itu, skor kita itu selalu menang gitu. Biasa ya, namanya pertandingan itu kan seperti sepak bola, kegolan itu kan biasa. Tapi yang penting kan endingnya menang gitu. Nah, misalkan skornya 5-1, wah berarti kita menang telak, Pak. Tapi kalau skornya 4-3, Pak, atau 3-2, wiku mir-miren, kenapa, Pak? Medeni, Pak. Maksudnya kenapa, Pak? Gambarannya kita itu bisa berpotensi kalah loh. Ya untung masih ditolong Allah kan begitu. Nah, bagaimana kita memposisikan diri sebagai pemenang?
Nah, untuk melawan setan ini butuh ilmu ternyata. Maka disampaikan oleh para ulama, setan itu lebih takut satu orang ahli ilmu daripada 1000 orang ahli ibadah. Masya Allah. Nah, karena orang berilmu itu ngapunten, Pak. Dia tuh tahu, Pak, permainan setan itu bagaimana. Ini masuknya jam sekian, waktu ini, ketika aktivitas ini, ketika muncul persepsi seperti ini, terus dia paham. Sehingga hati-hati. Baik, saya sekarang jelaskan tentang pemetaan jin, ya. Gak apa-apa, jangan agak ini ilmunya terupgrade ini. Ono jin ono petane. Duduk peta harta karun. Baik, saya kasih contoh, ya. Bagaimana jin atau setan itu bisa dipetakan dalam hati atau jantung atau di daerah dada. Jadi kolbun itu, Pak, secara medis maknanya jantung. Dan pusatnya kan selalu di sini, Pak. Jadi kan kalau sakit hati yang dipegang mana, Pak? Saya tuh sakit hati, Ustaz. Masa ini pasti larinya ke dada. Secara medis, orang sakit hati mempengaruhi jantungnya nomboten, Pak. Orang sakit hati itu jantungnya itu loh, Pak. Detaknya itu bisa, ritmenya itu enggak jelas, Pak. Jadi bisa cepat. Ya. Jadi enggak seperti orang yang sedang bahagia. Jantung itu kalau sedang kondisi kita itu tenang, bahagia gimana, Pak? Santai, dek. Nah, tapi pas debt collector datang, Pak, itu jantung bisa duk. Atau sedang bertengkar sama teman atau tetangga, itu jantung langsung goyang, Pak. Nah, setan itu tahu fisiologi manusia itu. Bagaimana setan itu enggak tahu, Pak? Lawangmu hidup sejak zaman sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu. Nenek moyangnya setan. Kan gitu. Kan iblis itu kan diciptakan sebelum bapak kita semua ini diciptakan. Dari iblis itu kan karen-karennya bangsa jin yang sebelum dimusnahkan oleh Allah itu kan ceritanya. Waktu itu saking rusaknya bangsa jin, terus diselamatkan satu jin yang bernama Azazil ini. Kemudian oleh Allah diberi tempat yang terbaik sampai di level orang makhluk Allah yang memiliki derajat yang tinggi. Jadi iblis ini makhluk yang awalnya adalah seorang hamba Allah yang beriman, yang soleh, Pak. Jadi sampai nunjuk teman-teman ke iblis, Pak. Maksudnya dia ini mantan gitu loh, Pak. Mantan hamba Allah yang beriman. Dan levelnya luar biasa, sudah sejajar dengan para malaikat. Bahkan di tafsir itu pembahasannya dia memimpin gitu, sebagian dari makhluk yang di surga itu. Nah, kalau demikian, dengan begitu pengalamannya iblis dan kemudian terjadi konflik dengan manusia tadi itu, maka coba dengan renungan, ketika kita itu punya musuh, muncul nggak keinginan untuk mempelajari musuh kita itu? Muncul nggak, Pak? Naluri kita ingin mempelajari kemampuan dan strategi musuh itu? Muncul. Dan iblis itu dia itu sudah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam, maka pasti dia itu mempelajari seluk-beluk penciptaan manusia. Kalau enggak belajar, iblis itu enggak mungkin bisa, Pak, menyesatkan Bapak Adam. Susah, Pak. Bayangkan mau menyesatkan gimana? Wong tinggalnya di surga, diawasi Allah, ada malaikat.
Saking pinternya tipu daya iblis ini sehingga Bapak Adam dan Ibu Hawa itu tergelincir. Saking pinternya bermanuver. Lah untuk memperdayai Bapak Adam itu tidak sembarangan loh Pak. Bapak Adam itu manusia cerdas, pinter. Seluruh perbendaharaan langit ini diajarkan. Ya, perbendaharaan langit dan bumi ini diajarkan oleh Allah langsung Bapak Adam ini. Jadi bukan manusia biasa Bapak Adam. Tetapi saking pinternya tipu daya iblisnya, tipu muslihatnya, sehingga Bapak Adam alaihissalam tergelincir. Nah, ini menggambarkan bahwa setan itu memang punya strategi menggelincirkan orang. Kalau disampaikan dalam Al-Quran itu, bagaimana Pak triknya iblis itu menggelincirkan kita? Gimana? Dan ini menjadi kaidah untuk kita semua dalam kehidupan ini. Jangan sampai terbawa ketika kita berada pada suasana yang dibangun oleh iblis ketika menyesatkan Bapak Adam. Gimana Pak menyesatkannya? Diawali dengan apa? Diawali dengan rayuan yang seolah-olah apa? Rayuan yang seolah-olah itu menyenangkan, apa? Indah gitu. Rayuan yang seolah-olah gambarannya indah. Hati-hati ya, ini rumus Pak. Jadi iblis itu punya strategi menyesatkan manusia dengan metode merayu yang menggambarkan kemaksiatan itu seperti sesuatu yang indah. Baik, kita kupas nggih. Waktu itu iblis tuh ngerayunya gimana, Pak? Katanya iblis gimana? Wes itu sampean itu adalah orang soleh. Wah, dirayu nggih. Allah sangat mencintai, diberi kedudukan yang mulia. Saya juga ini sudah menyesali kesalahan-kesalahan saya. Ini ibarat saya ini mewakili iblis loh ya. Maksudnya kata-katanya, bukan pengikut iblis. Kemudian terus iblis tuh, ya iya itu. Tapi sebenarnya Allah tuh melarang makan buah khuldi itu, yaitu sebenarnya sampean itu biar sebenarnya kalau itu dimakan hidup jenengan tuh akan lebih mulia, abadi. Jadi digambarkan secara logika itu adalah kalau buah khuldi ini dimakan, maka akan membuat beliau itu hidupnya menjadi abadi. Nah, tapi karena Nabi Adam alaihissalam itu orang cerdas, manusia cerdas, dibimbing langsung sama Allah, ngapunten ya Pak. Secara akal rasional beliau itu pernyataan iblis itu tertolak loh Pak, tidak diterima loh. Karena kenapa? Karena Bapak Adam alaihissalam paham betul bahwasanya sebenarnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dilarang, maka ya tidak boleh dilakukan. Tetapi karena iblis itu terus-menerus ya merayu, kemudian nah disinilah dalam sebuah tafsir yang saya baca itu bagaimana Ibu Hawa kemudian terbawa kepada bujuk rayu iblis, sehingga kemudian beliau merayu suami beliau dan rasional, pemikiran rasional beliau itu diuji oleh Allah ya, menjadi hal yang akhirnya terjadi dosa yang pertama kali ada di muka bumi ini ya. Salah satunya yang dilakukan manusia, bagaimana Bapak Adam dan Ibu Hawa melanggar apa yang telah Allah larang. Itu dosa pertama kali yang dilakukan manusia. Tetapi dosa yang pertama kali di alam semesta ini adalah dilakukan oleh iblis. Apa dosa pertama iblis itu?
bagaimana dia membangkang perintah Allah untuk sujud menghormati Bapak Adam. Baik, saya tidak membahas itu, tapi saya membahas begini. Bahwa setan itu punya ciri khas untuk menyesatkan manusia itu dimulai dengan membawa manusia pada tipuan-tipuan, rayuan-rayuan keindahan yang sebenarnya di situ tujuannya untuk bermaksiat. Oke, contoh yang lain. Pak, pelaku zina itu kan sebenarnya kan kena tipu daya iblis setan. Kenapa? Di mana tipuannya, Pak? Kan digambarkan kalau zina itu nikmat, Pak. Nikmatnya itu kan sudah tergambar ya. Enak, bisa merasakan sesuatu yang nikmat, gitu. Nanti bisa, digambarkan apa? Bisa mungkin tubuh itu semakin nyaman, pikiran semakin fresh, bahagia, hidup itu nikmat, ya. Dengan berzina itu kan bisikan-bisikan dari iblis dan setan. Dan sebenarnya bisikan itu tadi, rayuan tadi itu bukan justru membawa manusia itu nikmat sebenarnya. Sebagaimana yang dilakukan iblis kemudian Bapak Adam memakan buah khuldi hingga akhirnya beliau itu tersingkap auratnya lalu diturunkan dari surga. Nah, ini pun terjadi pada diri-diri manusia, hamba-hamba Allah saat ini. Bagaimana ketika orang berzina itu digambarkan sesuatu yang nikmatnya luar biasa. Bahkan mohon maaf nih Pak, pelaku zina itu memiliki kemampuan hubungan seksual melebihi terhadap pasangannya sendiri. Dia punya kekuatan ekstra, Pak. Kenapa? Karena didorong dengan kekuatan setan. Kadang, mohon maaf, sama pasangan sendiri itu kadang kalau lagi capek kan nggak semangat. Tapi kalau sama selingkuhannya, Pak, jam berapapun jadi nikmat. Direwangi, nyewa hotel, direwangi ke tempat-tempat kadang kalau kepepet ya. Ngapunten, jangan kebayang nggak tempat prostitusi yang di pinggir rel kereta api di Jember dulu ada. Sekarang ada beberapa lokalisasi itu di dekat pom bensin. Nggak kebayang nggak jenengan? Padahal kan nggak enak Pak tempatnya. Hanya beber nopo? Ngapunten. Beber kloso alit nih loh Pak. Itu sudah rasanya nikmat Pak. Padahal ya rasanya kan lebih enak menikah toh Pak. Di kamar tertutup pakai kasur. Setiap saat bisa kita nikmati. Tapi bagi pelaku zina yang di situ setan memang menguasai, justru dia mencari tempat-tempat yang seperti itu. Itu yang modalnya kecil, yang tak bondo, bondone cepet Pak. Bila modalnya besar, beda Pak. Direwangi nyewa hotel per malam sekian, bayar loh. Bayar berapa Pak? Itu ada dulu artis per malam 80 juta. Masih ingat Pak? Nggak usah sebut nama nggak? 80 juta per malam mek ngono anto. Nah itu bagi setan itu digambarkan tuh nikmat yang luar biasa Pak. Pada 80 juta itu kalau kita berikan ke istri Pak untuk belanja 1 tahun, insya Allah pelayanan istri itu super VVIP. Saya punya pasien di Jember, itu kalau ngasih belanja ke istrinya tahunan, Pak. 80 juta. Di sini ada, Pak, ngasih belanja istrinya 80 juta per tahun. Itu bos rental, Pak, rental mobil. Saya kaget. Nah, istri saya langsung ngutik saya, Mas, ojo 80 juta seket mawon. Tapi memang itu logis kalau orang-orang high class ya, di kota besar Jakarta itu belanja bisa per bulan 10 juta. Nah, kelas kita Malang insya Allah deh, ya 5 juta cukup lah. Pokok enggak punya tanggungan BRI.
atau tanggungan yang lain. Baik, jadi ya, cepat ya. Bahas setan nih harusnya 2-3 jam, tapi tidak apa-apa. Jadi begini gambarannya, semua perkara maksiat itu pasti akan digambarkan sesuatu yang nyaman, enak, nikmat, menggairahkan. Termasuk perkara zina itu. Padahal setelah itu Allah tetapkan keburukan, kesengsaraan. Bayangkan kalau ketika zina kemudian terlahir anak perempuan. Berapa tahun itu Pak efeknya dari zina itu? Zinanya hari ini, lahir 9 bulan, anaknya perempuan, menikah umur 21 tahun. Berapa tahun Pak? Dihitung. Sehingga anak perempuannya tidak punya tidak bisa wali dengan bapak biologisnya sendiri, karena tidak diikat dengan pernikahan. Berarti berapa tahun itu Pak efeknya? Zinanya tahun 2024 misalkan, anaknya umur 21. Sampai 20 tahun lebih Pak, efek dari zina itu tidak terhapus. Maka wajar hukuman pezina itu adalah rajam kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, dicambuk. Karena efeknya itu mengerikan Pak. Kalau Bapak Adam diturunkan ke surga, ya, kalau kita dihukum dengan hukuman yang setimpal. Baik, itu salah satu bentuk tipu daya setan, dan pemetaannya nanti insya Allah minggu depan kita bahas. Yang jelas ini menggambarkan setan bisa ini mohon maaf, yang bagian tengah kelihatan ya. Jadi setan bisa bertempat tinggal di tempat ngapunten, daerah alat vital. Jadi yang nggak kuat jadi kuat Pak. Kalau sudah setan membantu, kekuatannya melebihi orang biasa. Baik, insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibroh bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan, kebaikan milik Allah. Kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.